Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi kitabihil faslun arkan as-salat sab'ata asyara. Fasal menjelaskan, menerangkan kepada kita yaitu rukun daripada rukun-rukunnya sholat. Rukun sholat. Apa yang dimaksud dengan rukun? Ya. Rukun yaitu suatu fondasi yang harus kita penuhi. Itu yang dikatakan rukun. Jadi kalau sholat kita rukunnya nggak ada atau rukunnya kurang, berarti bisa dibilang apa? Sholatnya tidak sah. Itu sholat. Ada berapa jumlahnya? Yaitu ada 17. Anna al-jazalati tatarakkab minha mahiyatus salat sab'ata asyara bi'adad tuma'ninah al-arba'ah. Di dalam kitab Safinatul Hajjah di sini dijelaskan ada berapa? Ada 17. Dengan menghitung apa? Tuma'ninah masuk ke dalam bagian rukun. Berarti kalau sholat nggak ada tuma'ninahnya kita tidak sah. Ya, makanya kalau sholat jangan kayak robot. Ya, sholat itu kita harus tenang, ya, harus khusyuk. Itu sholat. Kadang-kadang ada sholat apa kayak robot, cuma geraknya bang cepet banget. Ini yang apa yang dikatakan pada sholatnya dikhawatirkan. Al-awwal yang pertama an-niyah. Ya, anal awal min arkanis sholat niyatu fi'aliha bil qalbi. Ya. Yang pertama rukun daripada rukun sholat adalah niat. Ya. Yang pertama apa? Itu niat fi'aliha bil qalbi. Ya, niat untuk melaksanakan sholat di mana tempatnya? Di dalam hati. Ya. Itu di dalam hati. Ya. Itu niatnya sholat. Jadi kalau kita ingin sholat, apa niatnya adanya di hati, ini penting. Ya, kita kadang-kadang udah memvonis, sudah meyakinkan yang namanya sholat, mengucapin niatnya dengan mulut katanya udah sah. Ya, yang paling susah mendapetin apa? Itu dengan hati yang paling susah. Mengucapin niat sholat di dalam hati. Mungkin kalau di mulut mudah, ya, di mulut gampang. Ya, nggak usah dikompromiin, ya, nggak usah kita ajak diskusi, mulut udah bisa. Ngapain? Mengucapin niat sholat. Ya, tapi kalau di dalam hatinya belum tentu bisa. Ya, belum tentu bisa. Jadi gini maksudnya, ya. Fala yakfi an-nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi. Ya. Tidak dikatakan cukup, ya, mengucapkan biha dengan itu niat ma'a ghaflatil qalbi. Dengan apa? Dengan hati yang lalai. Hati yang lalai artinya kita lagi bengong. Takbir mah takbir, orang takbir ikut takbir, ya, orang ruku ikutan ruku. Ada yang begitu, ya. Ada niatnya enggak diucapin, tapi apa? Orang lain ikut apa melaksanakan gerakan, dia ikut juga melaksanakan gerakan. Jadi di mulut apa ngucapin? Misalkan dicontohkan di sini apa? Sholat zuhur, ya, sholat zuhur karena zuhur. Seperti apa sholat zuhur? Ya, sholli fardhu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Di hati bisa. Ngucapinnya di hati. Ya, jadi kalau ngucapinnya di mulut kamu nggak dianggap. Ya, kita ngucapin hanya di mulut berarti apa? Nggak dianggap. Tapi yang dianggap di mana? Di hati. Ya, kita kan ya, semua pada punya hati. Artinya apa? Di dalam hati kita. Sholli fardhu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Di hati itu. Ya, jadi ketika mengucapin kedua tangan Allah, jadi mulut ucapin takbir, di dalam hati niat. Ya, di dalam hati niat. Ya, jangan bengong mulutnya ngucapin niat, tapi apa di hatinya kosong.
Nah sekarang kebalikannya gimana? Kalau nawa fardan wa nataqa bi khilafih. Ya kana wa dhara wa nataqa bil asr. Kana til ibrah bima nawahu. Ya, ini ada satu masalah apa? Andai kata ada orang niat sholat fardu, ya, niat sholat fardu, wa nataqa bi khilafih dan juga apa ngucapin di mulutnya, ya, itu berbeda. Artinya mulut sama hatinya enggak sama. Ya kayak zaman sekarang nih, ya mulutnya ngomong kemana, hatinya ke mana. Karena waktu seperti apa dia niat sholat duhur, wanatau kabil asar, tapi apa di hatinya ngucapin sholat asar. Karena tidak berat bima nawahu. Maka ya, di sini apa hukum sholatnya? Bagaimana sholatnya? Apakah batal? Ya, maka alaihi bima nawahu. Maka apa tergantung daripada niat yang diucapkan di dalam hatinya. Ya ibarat ya. Walaupun apa di situ dia melaksanakan sholatnya adalah sholat zuhur, tapi di hatinya sholat asar. Berarti sholat asar yang dikerjain, zuhurnya belum. Asar kapan? Asar yang udah lalu, bukan asar yang mau datang, tapi asar yang udah lewat. Apa asar kemarin yang belum dia kerjakan. Ya. Jadi harus sama antara apa mulut sama hati. Kemudian asal yang kedua ya takbiratul ihram. Sumiyat takbiratul ihram ya anna sababu fi tahlimi makana halalan. Ya kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena sebab musababnya ya fi tahlimi makana halalan qabla. Karena kenapa? Ya dikatakan takbiratul ihram karena diharamkan sesuatu yang awalnya halal ya, tapi setelah mengucapkan takbiratul ihram maka hukumnya menjadi halal. Contohnya apa nih? Ya, kal akli seperti makanan hukumnya apa? Ini makanan hukumnya halal. Ya, ini kritik hukumnya halal. Tapi setelah kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram itu apa? Kalimat Allahu Akbar. Boleh makan kita lagi sholat. Maka kenapa dikatakanlah yang namanya takbiratul ihram itu ya, mengharamkan sesuatu atau makanan yang sebelumnya memang halal. Kal akli wa syurbi wal kalam. Ya, al ma'na al-tsani min arkani salat ay yaqula al-musalli awwala salati Allahu akbar. Ya, wa la yadur takhallulu bi yasir wasfin bi ay yakuna aqalla min thalath kalimat. Ya, kal Allahu Rahim akbar awil Allahu Rahman Rahim akbar. Ya, jadi yang jelas bagi kita apa hanya kalimat Allahu akbar. Ya. Wa yartajimu al-aziz ya, dan diterjemahkan ya, al-aziz bagi yang mampu wala ya'dilu ya, dan tidak membandingi li zikri akhar dengan zikir yang lain. Jadi mengucapkan apa di mulutnya Allahu Akbar, di hatinya mengucapin niat. Jadi misalnya sholat zuhur, mulutnya Allah, di hatinya niat. Ya, kalau bisa apa sambil diterjemahin, ya, sambil diterjemahin itu kalimat Allahu Akbarnya bisa kira-kira sholat begitu baru sah tuh. Ya, baru sah sholatnya. Dan apa wala ya'dilu dan tidak dibandingi li dzikri akhar, tidak dibarengi dengan zikir yang lainnya. Ya, wa yajibu ta'allumuha walau bi safarin tawilin, dan diwajibkan apa untuk mempelajari ta'allumuha, yang mempelajari apa daripada kalimat takbiratul ihram wajib ya, hukumnya nanti akan ada di sini pembahasan ya, rukun takbiratul ihram ya, seperti apa dan apa saja ya, hukum-hukumnya. Karena kita mempelajarinya itu wajib bukan sunnah ya. Bahkan di sini tambahkan apa walau bisa farid, walaupun dengan apa melakukan perjalanan tawil yang sangat jauh ya, panjang ya, perjalanan yang tiada batas, artinya nyari guru yang sekiranya bisa apa memberikan ilmu, menjelaskan tentang masalah kalimat takbiratul ihram. In wajadal mu'annal mu'tabar fi safaril hajj ya, wala syurutul asayati ya, dan nanti akan ada syarat-syaratnya. Jadi yang pertama apa tadi? Rukun-rukun sholat niat ya, niat tempatnya di hati. Yang kedua takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga sekarang nih apa? Al-qiyam 'ala
berdiri alal qadir bagi siapa orang yang mampu, orang yang mampu fil fardhi di dalam sholat fardu, ya, yang mampu ya itu berdiri. Kalau nggak mampu minimal rakaat pertama posisinya berdiri. Karena apa, masih bisa ditolong kalau rakaat pertama, rakaat kedua nggak bakalan bisa karena orang kiri kanannya lagi sholat. Kalau rakaat pertama pasti bisa. Ya, qiyamul qadir alaihi fil fardhi bi anwa. Ya, berdiri bagi siapa? Ya, orang yang mampu. Ya, sholat fardu minimal, ya minimal. Ya, walaupun orang itu orang, ya kan kalau yang namanya lumpuh banget ya, atau dengkulnya udah lemes, ya dengkulnya udah keropos, ya, ada ya udah kemakan usia atau kemakan biasanya minum ya air, jadi banyak kapurnya di dengkulnya ini. Udah keropos, dia nggak mungkin bisa berdiri kalau tanpa dibantu sama orang. Bisa berdiri sambil pegangan, jadi kayak anak kecil baru belajar jalan gitu. Ya bisa berdiri, cuman apa? Ya dibantu sama orang lain. Ya, gimana nih ya hukumnya? Ya bagi dia minimal wajib berdiri di rakaat yang pertamanya. Kedua ketiganya jangan dipaksa. Mungkin di rumah kalian ada wajib bagi siapa? Itu orang yang mampu ya di dalam melaksanakan sholat minimal apa ya, sholat fardu. Ya, kenapa saya bilang minimal di rakaat pertama ya, di rakaat pertama. Nih ya, ini ada alasannya juga, ada dalilnya ya. Kenapa ya minimal di rakaat pertama bagi apa sholat fardu? Itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, mungkin sebagian orang menafsirkan apa ya, walaupun fardu kalau nggak mampu berdiri katanya ya silakan dulu. Ya. Tapi ya kalau misalkan ya hanya sebagus dengkulnya yang udah teklok, ya dengkulnya dia nggak bisa berdiri tanpa dibantu sama orang lain. Bisa berdiri ya, tapi harus dibantu. Ada kan ya gitu ya? Ada. Ya dari kursi roda mau bangun nggak kuat sendiri, tapi dibantu sama kita, diangkat gitu. Ya itu bagi orang tersebut apa, minimal rakaat pertama aja, rakaat pertama. Ya walaupun di bawah dia, di belakang dia ada yang namanya kursi roda. Ya ada kursi rodanya. Ya karena ini saya sering lihat nih ya. Ya saya punya guru di Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syafii, beliau ya, itu kan udah kemakan, artinya ya usia emang udah lanjut. Kemudian apa, kalau berdiri itu harus didiriin sama anak-anaknya. Ya, dimaluin, ya terus itu yang didiriin semua. Kalau beliau ingin berdiri, begitu pun ketika ingin sholat, ya beliau itu apa, nggak memaksakan bangun sendiri, ya. Tapi apa, minta dibangunin sama anak-anaknya. Ya, sama seperti Habib Salim, ya Habib Salim bilang bulan Syafi'i, beliau juga sama kalau ingin sholat apa, didiriin sama santri-santrinya. Jadi rakaat pertama itu apa, beliau ya berdiri, dan di belakangnya ini ada yang namanya kursi roda. Jadi kalau sholat berjamaah sama beliau tidak, kalau nggak di belakang samping ya suka ngeliatin gitu. Artinya apa? Ya kita selain daripada teori, prakteknya juga kan kita perlu. Ya prakteknya perlu. Ya ngelihat cara beliau seperti itu, berarti apa, sholat fardu itu yang jika masih mampu ya untuk berdiri walaupun dibantu sama orang lain, berarti rakaat pertama dia harus posisinya berdiri. Ya, kemudian rukunya gimana? Duduk, sediain ada bangku, ruku, sujud. Rakaat kedua dan selanjutnya dalam keadaan duduk. Ya duduk, jadi bawa bangku kalau sholat itu ya, bawa bangku. Beda kalau sholat sunnah ya, sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu boleh dari awal ya, boleh dari awal. Bagi siapa orang yang tidak mampu, kalau kalian sholat tarawih baru rakaat kelima ya udah keprok ya ibu-ibu mati senang ya, udah pada duduk kayak baru dapat 5 tali takbir ya, berarti kan baru 10, masih habis 10 lagi udah di bawah, udah ngap-ngapnya ya tong ya masih jauh banget sama masa tua ya. Tapi apa, sholatnya udah seperti itu.
Amal aziz wa al-ghiyam fayajibu alaihi al-qiyam kaifa syaa. Adapun bagi orang yang tidak mampu berdiri apa wajib maka diwajibkan alaihi al-qiyam kaifa syaa. Ya, enggak mampu apa dia diwajibkan duduk bagaimana aja terserah dia. Mau sambil selonjoran ya, mau sambil apa ya, kakinya sambil silang begini sholatnya dia silakan. Kalau emang benar-benar dia tidak mampu. Fa'ilam yaqdir wajib alaihi tijau ala janbih ya. Dan jika dia udah nggak bisa duduk sholatnya, berdiri nggak bisa, dia kan duduk udah nggak bisa, maka sholatnya dengan cara apa ya? Al-irtijau ala janbih ya, maka berbaring ini sholat ya. Wa yastaqbilul qiblah bi muqaddami badanihi wujuban, dan menghadapkan ke arah kiblat apa badannya. Tahu kan berbaring ya? Gimana? Hah? Kan ada telentang, ada berbaring. Bedanya apa? Telentang, telentang, berbaring. Ya. Berarti apa badannya ya sambil tiduran. Ya, tapi badannya diarahkan ke arah kiblat. Ya, almarhum yang diminati beliau kalau di rumah sakit kalau sholat seperti ini minta apa? Digeser sedikit. Ya, diarahkan ke arah kiblat, bahkan kursi yang apa bukan kursi namanya apa yang di rumah sakit itu ranjang ya, orang tadinya mau membelakangi kiblat kita diputerin ke arah kiblat, jadi badannya jadi kiblat, jadi ranjang itu begini hadap sana, jadi badan ini dibalikkan ke arah kiblat ke sana, itu caranya ya, jadi badan yang dimuktabarkan. Kemudian fa'ilam yaqdir 'ala al-iltija, dan jika dia tidak mampu berbaring wajib 'alaihi al-istilqa ya, maka apa wajib atas dia untuk melaksanakan salat dengan cara terlentang. Waduh bujut kan telentang begini udah dimiringin nggak bisa ya. Wajib 'alaihi rafu ra'si qalilan, maka wajib apa kepalanya agak diangkat sedikit. Kalau di rumah sakit itu kan ini ujungnya bisa diangkat dikit, diangkat dikit. Berarti ada ke arah kiblat, jadi diputar ya, tempat tidurnya diputar ke arah kiblat dan kepalanya agak diangkat ujungnya sana ya. Kalau nggak mampu apa tadi berdiri berbaring berarti telentang. Fa in ta'adzara at-tawajjuh wajib 'alaihi tawajjuh bi aqsamaihi ya. Dan jika dia tidak mampu telentang, maka sholat dengan cara gimana? Sholat dengan menggunakan isyarat mata ya, mata takbirnya gimana, sukunya gimana, sujudnya gimana, mata. Kalau pakai mata udah nggak mampu, sholatnya dengan menggunakan hati ya, yang tahu itu dokter. Oh masih ada denyut nadinya, masih ada duk, berarti masih hidup ya, masih hidup. Sholatnya gimana? Pakai hati ya. Kalau kata dokter ya nggak ada denyut nadinya ya, berarti tanda-tanda orang udah mau disolatin. Tuh betapa wajibnya sholat kan, jangan ditinggalin ya. Jadi berapa tadi ya solusinya kalau nggak mau berdiri ya? Pertama dengan solusi cara duduk. Yang kedua telentang dulu, berbaring dulu. Setelah berbaring yang ketiga setelah telentang isyarat, setelah isyarat setelah hati selesai dah ya, itu ya. Saking wajibnya yang namanya melaksanakan ibadah sholat ya. Mungkin kalau perempuan mah dan umurnya ya jangan iri ini ya, laki-laki ya, jangan mentang-mentang punya kakak di rumah 15 hari nggak pernah sholat atau 7 hari nggak pernah sholat, iri ikutan nggak pernah sholat juga ya. Nah, jangan, karena kenapa perempuan ada kelebihannya di situ dalam Allah sholat ya. Dia ada istilah datang benar, dimaklumi aja ya. Jadi kalau kamu nggak mau ikutan sholat juga, ganti apanya, kelaminnya baru namanya sholat ya. Kemudian ya yang keempat apa, qiraatul Fatihah ya. Yang tadi yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu ya, wajib. Kemudian yang keempat apa, membaca surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah.
Anna rabi'a min arkanis salat qira'atul Fatihah fil qiyam aw badani. Ya, aw ya. Fi kulli rak'atin min kulli salatin fardin aw naflin. Munfaridan kana al-musalli aw imaman aw ma'muman ma lam yakun masbuqan. Nih, di dalam masalah membaca surat Al-Fatihah bagi kita ya seorang makmum atau seorang imam yang ikut, yang dikatakan makmum itu yang ikut apa? Takbiratul ihram sama imam, itu namanya makmum. Ya, itu namanya makmum. Jadi yang ikut takbiratul ihram, yang ikut apa? Allahu Akbar. Imam selesai, kita buru-buru nyusul. Allahu Akbar. Itu yang dikatakan makmum. Ya. Malam yakun masbuqan ya. Beda kalau di dalam hukum masbuk. Tahu masbuk? Masbuk itu ya datang apa, si imam udah mau ruku atau si imam udah di akhir surat ya, atau si imam udah selesai membaca Al-Fatihah, itu namanya masbuk ya. Gimana hukum masbuk? Wajib nggak membaca Al-Fatihah di dalam sholat? Nah ya, gimana hukumnya masbuk? Wajib apa enggak membaca Al-Fatihah di dalam sholat ya. Misalkan gini ya, ada orang yang baru datang ke majlis, ke sholat, ke masjid, ngelihat imam udah mau ruku atau udah di akhir surat, udah gitu suratnya yang pendek lagi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baru nongol di masjid, mending yang di samping di ujung ya, kan lari juga gak kejar ya. Gimana bagi seorang masbuk yang ketika mendengar ya kalimat terakhir dari surat Al-Kautsar tersebut buru-buru takbir. Sholli farajuli al-barakatin mustaqbilati dan makmuman lillahi Allahu Akbar. Tiba-tiba si imam ruku. Kita masbuk gimana? Ikut. Jangan dipaksain membaca surat Al-Fatihah. Karena kenapa nggak kena? Ya, mau dari manapun rumusan nggak kena ya. Sekalinya pun kena apa ya, kita ketinggalan 2 rukun nanti hitungannya. Kalau ketinggalan 2 rukun berarti apa? Kita ketinggalan 1 rakaat. Mending mau dibayar rakaat yang ke-1 yang kita tinggalin. Kan kadang-kadang kita mah enggak ya, imam tak assalamualaikum kita ikutan assalamualaikum, kan aneh ya, aneh ya, sering nggak lihat masalahnya. Kalau imam udah i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah bagi masbuk gimana ya? Jangan, artinya gini ya, jangan nyusul dia ruku kemudian i'tidal, itu nggak dihitung ya, nggak masuk hitungan rakaat. Berarti tetap punya kewajiban apa? Nambah 1 rakaat. Ingat ya, di dalam sholat ini banyak banget kejadian yang misalnya di depan mata lagi ya, yang baru datang lari bareng-bareng kita ya, imam udah ruku nih, udah ruku, posisi ruku dia baru takbir Allah, imam udah sami Allah liman hamidah, dia udah ngejar ruku ikut Allah, dan udah apa setelah salam dia mau ngeganti, artinya mau ngeganti daripada rakaat yang dia tinggalkan. Pas imam salam dia ikutan ngucapin salam, berarti ya yang lain 4 dia sholatnya 3 tetap wajib ditambah ya bagi masbuk ya, bagi masbuk. Jadi batasannya gini ya, batasannya apa? Nunggu imam jangan sampai dia ngucapin sami Allahu liman, itu yang dihitung. Tapi kalau imam udah ngucapin sami Allahu liman hamidah ya, kamu baru ruku Allahu Akbar, baru ikutan sami Allahu liman hamidah, ya itu udah nggak dihitung. Artinya ya sholat kalian berarti tetap ketinggalan 1 rakaat. Jelas kan? Ya mungkin kalau masih di sini apa sholat di masjid, di sini masih kelihatan ya. Khawatirnya kan kalau di luar sholat, kalau lagi numpang sholat ya, atau lagi sholat di tempat orang lain ya, sholatnya seperti itu ya, khawatir juga ya. Jadi hitungan dianggap dan tidaknya itu rakaat kapan, yaitu kita jangan sampai ketinggalan i'tidalnya imam ya. Jadi itu 4 perkara di dalam masalah rukun daripada rukun-rukunnya sholat. Gimana bagi orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah? Yang kita lanjut lagi nanti insyaallah pada bulan yang akan datang. Mungkin itu aja penyampaian pada malam hari ini, walaupun sedikit insyaallah ada manfaatnya, ada yang punya, ada berkahnya.
dalam masalah sholat, rukun-rukunnya, karena rukun itu wajib. Ya. Ada? Bapak tanya? Nggak ada. Perempuan itu perempuan? Nggak ada. Ya. Dalam rukun-rukun sholat ya. Kurang satu berarti sholatnya tidak sah. Ya.